Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman level 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selasa, 18 Agustus 2020. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya. Contohnya, ada tumbuhan yang memiliki duri, daun yang lebar, dan akar yang muncul ke permukaan tanah. Nah, dari ciri-ciri tersebut, ternyata tumbuhan itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal itu disebut dengan adaptasi. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Dan yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau disebut dengan xerofit. Contohnya, ada kurma, lidah buaya, ini juga contoh dari tumbuhan lidah buaya, dan tumbuhan cocor bebek. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan tumbuhan kaktus agar dapat bertahan di lingkungan yang kering. Nah, ini gambar kaktus ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya batang tebal berisi banyak air. Kemudian daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Karena kaktus ini tumbuh atau hidup di lingkungan yang kering ya. Kemudian permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Dan akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Nah, ini ciri-ciri dari tumbuhan kaktus untuk bertahan hidup atau beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Contohnya, tumbuhan bakau. Nah, ini gambar bakau ya, teman-teman. Nah, ini gambar tumbuhan bakau yang akarnya sampai ke bawah untuk menyeimbangkan tubuh dari batang bakau tersebut. Nah, ini gambar tumbuhan bakau yang jenisnya ada akar nafas. Akar nafas itu adalah akar yang berada di atas permukaan air. Atau contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Nah, ini gambar yang ketiga ya, tumbuhan bakau dengan akar nafas. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Kalau teratai, teman-teman ke kebun raya di sana ada kolam teratai. Oke, yang pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kemudian, untuk tanaman eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Nah, tumbuhan eceng gondok juga ini biasanya jadi kerajinan tangan loh teman-teman, bisa dijadikan tas atau keranjang-keranjang gitu. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau disebut dengan hygrofit. Contohnya, tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat.
air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Ini ya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Wah, tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan karnivora. Nah, nitrogen sangat penting agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Pembentukan protein, daun-daunan, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Contohnya ada tumbuhan kantong semar. Nah, kalau di persebaran flora, kantong semar ini berada di Borneo atau Kalimantan. Dan selanjutnya contohnya adalah Venus flytrap. Oh, ini kantong semar nih contohnya nih. Sudah ada serangga yang terperangkap di dalamnya. Yang kedua ini nih, Venus flytrap. Wah, dari penampakannya sepertinya menyeramkan ya teman-teman. Nah, ini contoh serangga yang sudah terperangkap ke dalam tumbuhan Venus flytrap. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Selanjutnya, ada penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Pasti sudah tahu ya teman-teman, ini tumbuhan apa? Ya, betul. Ini adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap mampu membantu penyerbukan dari bunga Rafflesia tersebut. Bunga apa ini? Ya, bunga mawar merah. Kemudian ada bunga melati dan bunga anggrek. Yang di rumahnya bunda-bundanya yang suka menanam, wah pasti teman-teman suka lihat ya. Bagaimana sih cara berkembang biaknya? Seperti ini. Seperti bunga mawar, melati, dan anggrek, memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, merah, ungu, putih, dan memiliki kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Jadi serangga-serangga itu hinggap ke mahkota-mahkota bunga, ke bunga-bunga tersebut, dan membawa serbuk sari ke bunga yang lainnya sehingga terjadi proses penyerbukan. Yang ketiga, ada yang tahu nggak ini bunga apa? Yang suka ditiup. Nah, ini disebut dengan bunga dandelion. Bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tidak ada yang kebetulan ya. Sejatinya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang terjadi di alam ini atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada daun yang jatuh dan pasir yang bergeser di lautan tanpa izin Allah. Semuanya ada dalam pengetahuan dan genggaman Allah. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Semoga kita semua dapat memaknai pembelajaran hari ini. Ingat, Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan, Allah selalu melihat. Jadi yuk kita sama-sama melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, tetap semangat teman-teman soli dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.